Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sungguh engkau la'ala khuluqin azim, sungguh benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Ini salah satu ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang akhlaknya melebihi kebagusan daripada akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat kemudian saling bertanya, seperti apa sifatnya Nabi itu? Nabi dikatakan dialah orang yang agamanya paling sempurna. Bagaimana tidak? Sebab Nabi adalah yang menerima wahyu dan juga menyampaikan wahyu. Jadi Nabi diai sosok yang benar-benar sempurna agamanya. Tidak ada yang melebih daripada sempurna agamanya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mencontoh Nabi adalah bagaimana kita berusaha untuk selalu menyempurnakan agama kita dari sisi akidah, kemudian juga beribadah, kemudian juga bagaimana kita berakhlak atau bermuamalah, mencontoh bagaimana agama mengajarkan kepada kita semuanya. Itulah namanya akhlak Islam, akhlak seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas pernah meriwayatkan tentang seorang yang bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Ibunda Aisyah, bagaimana sih akhlaknya Nabi itu? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah bila jenengan maca Quran, sing teng Quran niku napa? Ya itulah Rasulullah. Kalau kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya itulah gambaran sing jenengan tangkep, nek perintah ya mesti ditindakake, nek larangan mesti ditinggalke. Yang indah menjadi hiasan, yang buruk dijauhkan sejauh-jauhnya. Nah, salah satu sifat baginda Nabi yang mesti kita ini benar-benar harus miliki sehingga kita hapus dari diri kita adalah itu sifat kesucian jiwanya. Jadi jiwa Nabi itu bukan seperti jiwa kita, satu labil, gitu. Kemudian sering kemerungsung, kemudian gampang nesu, nesu angel ngapura nih, ya ora, gampang nesu angel ngapura dendam, anak koncoan untuk nikmat keting, sengsara malah alhamdulillah kadang-kadang. Nah ini sifat-sifat yang tidak akan muncul dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang saya sampaikan, ada beberapa hal mutiara-mutiara yang diambil oleh seorang bernama Ahnaf bin Qais yang merupakan gambaran bagaimana jiwanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa Nabi itu hidupnya tenang, nyaman? Karena memang Nabi tidak memiliki sifat dengki. Nabi tidak memiliki sifat dengki. Dengki itu hasad. Hasad itu sifat tidak suka seseorang pada orang lain, lalu menimbulkan
keinginan untuk membalas atau memperlakukan orang itu dengan perlakuan yang menyenangkan kita. Nah, jenengan nyawang wong seneng, kita bikin bagaimana dia sedih. Nah, makanya zaman biyen tongan WA, enek SMS. Suka melihat orang susah. Nah, seneng nek wong susah. Tapi dibalik juga SMS, sedih melihat orang senang. Nah ini. Bahkan Rasul itu orang yang ithar. Demi mentenge wong liya, bahkan sampai nek disawang nyusahke awake dhewe. Nek bagi Nabi tidak susah. Kenapa? Merasa bahagia kalau bisa menolong, kalau bisa memuliakan, kalau bisa mengangkat, kalau bisa membahagiakan orang lain. Namanya dhewe. Senangkah kita membuat orang lain senang? Senang. Ini kan. Jangan sampai justru baliknya kita ini eman-eman gawe rasa senenge wong liya, meskipun hanya dengan kata-kata yang baik. Ada anak sing senengane ngrecoki. Wong liya seneng dipaidu. Wong liya seneng terus ngerti tukupit montore kreditan sedunake didit-didit. Nah, itu ya wis ngerti konton nggomu tuku montore ora cash. Neng. Nah. Ono ya dadak kepo ram. Apa? Justru kalau ada orang lain utang itu kamu bantu aja nyaure gitu. Itu berarti itu namanya kamu enggak punya sifat dengki. Orang moyo nek kancamu ndek utang pit montore nyaur bantunen. Nyata aku urun tong sauran. Ngono carane. Ora iya, ora gablok pita kredit malah. Nah, itu bukan sifatnya orang yang meniru sifatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sing krungu ya ngono, ben urusan aku dhewe. Apa? Muni-muni wae. Nah, akhirnya padu to. Padu neng-nengan, ra omongan. Gara-gara wis aja diomongke. Nah, jadi kalau engkau melihat kekurangan orang, salah satu cara untuk melepaskan kesulitan itu apa? Bantulah orang lain mengatasi kesulitannya. Di antaranya apa? Bantu ngeringanke bebane wong liya. Nah, sampean gak iso, Nabi pernah mengatakan, nek sampean gak iso tumindak apik, sing penting aja gawe gelone wong wis. Ya pantas, Ahnaf mengatakan, wong itu nek neng jero ati sing ana dengkine, uripe sampai mati ora bakal tentrem. Maka dia akan selalu gelisah. Enggak ada ketenangan dalam diri orang yang memiliki sifat dengki. Orang lain senang, dia enggak suka, orang lain sengsara, dia merasa di atas angin. Ini bukan jiwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jiwa orang-orang yang tidak beriman. Jiwanya orang-orang yang tidak punya, yaitu disebut dengan namanya ketentraman hati. Ini yang persetunggal. Nah, kemudian Nabi itu kalau namanya berbuat sesuatu loss, entah dengan tenaganya totaliter, entah itu dengan ilmunya totaliter, entah itu dengan hartanya totaliter, entah itu dengan wawasannya tidak ditahan-tahan. Itu ciri khas Nabi apa? Nabi niku mboten gadah sifat bakhil. Nah, dia kan hitung-hitung. Kita tuh orang yang pintar matematika. Kidino semua duit 1 juta. Harus sedekah piro? 110.000 zakat. Nah, hitungannya pol ya. Dihitung. Akhirnya rasido, wah sithik iki ra penak nek sithik to. Juga semuanya jebule kurangnya oke iki lah. Suwe. Ini sifat Nabi. Nabi itu tidak memiliki sifat bakhil. Nah, apalagi untuk berbuat baik.
untuk mengikhlak, meninggikan, mengangkat tinggi-tinggi agama Islam. Apalagi juga untuk dalam rangka berlapang-lapang. Barang siapa melapangkan hatinya, nah, demi juga untuk melapangkan hatinya orang lain, maka hatinya akan semakin lapang. Makanya kalau kita membaca sebuah hadis yang agak panjang gitu, tentang seseking dodo, orang krono asam lambung, yang krono nesu, emosi, orang penak sekat ini berarti ada penyakit di situ itu. Maka siapa mendapati hatinya lagi kacau, nyawang bujuk kita uweli, nyawang tonggo nganyelne kabeh, nyawang sengiran jedul-jedul, ya. Nyawang roti randa selera, arang ngombe wetenge pereh. Nah, maka apa yang pertama yang kita lakukan? Falian suri sedekah. Maka tokno sing maring gandel ning ngademu apa? Sedekah. Keluarkan sedekah. Nek nahan sedekah bakil apa lumo? Nek ngetokno sedekah lumo, makanya sing maring ganjel ning ati, bededeg mbesesek itu adalah sifat bakhilmu. Nah, keluarkan. Bismillah, abad Allahumma paksa. Nah, itu ngono. Dengan kene ada penyakit nambah kene setengah-setengah apa total? Total. Ya kan? Nek wong loro iki ginjele kebuntutan jagung. Ben dijarke nang ngono sak bosoke apa operasi? Operasi. Bayar apa ora? Bayar. Tak ragat apa ora? Oke, total apa setengah-setengah? Total. Penyakit mungkin ora tok operasi, ora tok buang, ora hilang-hilang. Namanya berdedek ngati wong gampang tadi itu jenenge apa? Sesek, berdedek gitu kan. Maka itu tidak akan hilang kalau kita tidak keluarkan. Falian sudah sedekah. Keluarkan sedekah. Nah, jadi pokoke sapa sing nemokke ning atine itu kok nyawang gak nyaman, urip gak semangat, mati ra gelem. Ya ta. Apa jenenge kuwi? Jadi hidup segan, mati tak mau. Merkengkong gitu. Pengajian ngantuk. Nah, rotine mlebu. Berarti merkengkong gitu. Nah, ini apa? Kita buang itu yang kemarin gandel ning ati. Apa ternyata itu semua adalah apa? Tukulannya saka kebakhilan diri kita. Nah, makanya dia tidak akan loss. Makanya kan tidak akan loss, tidak akan ada tindakan yang cakap dari orang-orang yang masih gandoli sesuatu yang akan dia kerjakan. Harus loss. Harus benar-benar ya nek bosone saiki ya dol. Soale aja digandol-gandoli dengan keberatan hati. Nah, dengan ngaji, gitu kan. Karena salah arep lunga, kuwi rasane bingung. Nah, arep ngaji nek lunga wae wis. Arep ngaji ya ora. Justru kok malah dadi kacau pikiranmu. Terus dah lunga nek ngaji ning tetep ora mlebu soalnya apa pikiranmu kacau. Emang arep pengajian losno wektumu, lapangkan waktumu, luaskan, lepaskan bae sak celke tak sedekah nggih pengajian waktu kutut. Jelek tekan sak rampung. Los. Nah, ya. Enggak mikir-mikir, wah iki selak lembur iki kelangan 50 iki. Nah, wis. Akhirnya ya mulia ngono wae dibangun ragu-ragu ilmu ora mlebu bondomu ilang separuh malah. Nah, kita harus belajar bagaimana kita melepas sesuatu dengan cul. Ojo ngecul ke sirahe cekal buntute. Nah, ulah nyatek, ular kobra itu cekel sirahe meneng wae. Cekal buntute nyatek malah. Nah, itulah makanya kita meniru baginda Nabi. Kenapa Nabi itu kok bisa seperti itu? Karena memang tidak punya kebakhilan. Si Nabi itu mboten gadah sifat bakhil. Beda karo awake dhewe. Bakhile rada oke, soal nemen barangnya. Kalau pakai waktu kadang-kadang ora kober. Nah, kemudian berikutnya Nabi selalu memiliki harga diri yang dipuji.
Sebelum jadi nabi aja, nabi itu sempat Ka'bah itu kebanjiran. Sampai Hajar Aswad itu lepas dari tempatnya. Kemudian orang-orang pada ribut, Ka'bah pengen ngangkat. Ka'bah pengen ngangkat. Lah, mati musyawarah kan hasil sing paling teko sik dhewe ning kene. Nanti yang berhak mengangkat. Dalam wong Saudi itu senengane nek turu apa bangkongan. Bangkongnya apa? Bangkong itu randang-randang tangi ngepluk. Maka orang yang paling pagi datang memenuhi janji itu adalah Rasulullah. Nabi paman ngangkat dhewe iso batu Hajar Aswad wong semono ya. Tapi Nabi itu nunggu coba sing teko Pak Bare sapa. Akhirnya ada 4 kabilah, ketuanya datang agak awal. Kemudian demi untuk menjaga persaudaraan, dan Nabi itu beber sajadahe, kemudian masing-masing kabilah ngangkat dari ujungnya dan meletakkan di Hajar Aswad, tempat yang semestinya. Itulah ya, Nabi itu kalau bicara tidak pernah berdusta. Nabi selalu memenuhi janji. Kalau Nabi memberi contoh, tidak pernah Nabi itu ngomong, tapi benar-benar dicontohkan. Sehingga apa? Ya terhormat. Beda wong sing ora tau jejeg, omongane mencela-mencela, isuk tempe sore bosok, ya kan, maulah malih, iso digocek iblis omongane, itu mesti jiwanya enggak beres, kemudian di mata orang juga tidak ada kehormatan. Ya sudah dipercaya paling ngono meneh. Besok ya paling ngono meneh. Maka orang pendusta itu kehilangan muruah, kehilangan kehormatan. Dia tidak bisa menjaga perkataannya dan ia tidak akan berhenti daripada kebiasaan dan buruknya. Akhirnya jadi pendusta. Makanya dikatakan Rasulullah itu iyyakum bil kadzib. Janganlah engkau itu menjadi nggak sadar akan bahayanya kebohongan, nggak jujur tadi itu. Kenapa nggak jujur? Itu akan membawa kamu kepada perbuatan dosa, dan dosa itu akan membuat kamu masuk neraka. Dan kalau kamu terus-menerus seperti itu, bukan kamu berhenti dari neraka, kamu jadi kebiasaan yang indah. Nek orang ngapusi orang. Nah, saya itu sudah seminggu ini di prank karo wong siji ping 4. Nah, di prank wong siji 4. Ustad batalian. Janji sesuk tak tunggu. Luput. Rata SMS kan. Aku pengen buktekke. Janji meneh, WA meneh, tak tunggu. Luput. SMS meneh, Ustaz, besok kita selesaikan masalah kita. Tak tunggu meneh, luput. Nah, dek semua perjumatan tak tunggu meneh, luput. Ora tak takokke, males. Dek 1.500 saya. Ya, dia ini ya oke. Karena dinteni buntute ra ketok. Ya wis nih, luput. Timbang entek nggih mikir 1.500, mending mikir 2.000. Ya toh. Ayo pada luput. Alah jiarno wae. Kenapa? Kebiasaane ngono kuwi. Ora ustaz ora wong biasa nek lambene mung cacul dibuktekke ya padha wae. Ah. Mau lali yang penting. Lali ping pisane ini wis bingung meneh nanti ping 3 apa ping 4 barang. Makanya pikun umure lah nang 40 romono. Pikun dini itu. Nah, ini orang ping pira wae saya tahu nek ping saiki nek ping 8 punjul. Ngono wae ana wis gah. Karepmu ngono. Ajiar ke karep. Kira dilongongi wektune dilonggarke ora wis itu watak. Nah. Sing iso ngrubah iki ya mung akidah dhewe. Nah. Aja ngantek wong itu nek janji menelam beto.
dan ia dengan begitu mudah mengingkari janji. Ngomongnya nonton YouTube udah ingat. ASBN. Kalau makanya wong ngomong sesuk tinteni ramoro SMS ya ora, telepon ya ora, WA ya ora. Ya wis lah. Sati gagas. Anggere dhek janji tak mau cocok ngono. Ora tak bales. Itu satu contoh kita muslim kok orang nyontoh Kanjeng Nabi. Sing salah nabi ini apa umate? Mate. Lah mungkin nabi ngajari sing boten leres. Mati sing ra beres niku menungsone dhewe. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Nabi itu memiliki jiwa yang disebut dengan namanya amanah. Ada 4 sifat wajib Nabi kan? Satunya adalah amanah, dan dapat dipercaya. Nah, ini. Makanya bila kita itu diberi tanggung jawab sesuatu, maka yakinilah itu adalah sebagai amanah yang memiliki sesuatu keagungan. Jogo amanah itu pahalanya gede. Pahalanya gede. Karena tanggung jawabnya juga luar biasa. Sebaliknya kita mengkhianati amanah itu dosanya gede. Sesuatu yang bila dilanggar itu dosanya gede, berarti ditindaknya pahalanya gede. Makanya kita kalau menerima amanah itu harus benar-benar menerima amanah dengan keikhlasan. Jangan merasa diperbudak dengan amanah. Kenapa kebanyakan orang nuruti amanah sesuatu justru malah menyimpang, mengkhianati? Karena dihitung sebagai sebuah beban, sebagai pemaksaan. Nah, jangan kalau nek nampa sesuatu terimalah dengan ikhlas. Jadi suami harus ikhlas. Jadi bojomu njaluk apa-apa pokoke iya. Sono wae. Nah. Aku ora janji pokoke iya ngono wae. Ya. Penak itu. Nah iya iki ya karo tepatono gitu lho. Ya tok nyambut gawe ra gelem, alon idul kutang-kutang nggo tulup manuke ra ono. Wis ora cocok. Ya tok. Suami itu adalah megang teguh amanah kepada istrinya. Aja mau ya tok. Ini lu Mbah Dolah lho di ruang ngidul ngebit. Itu demi tanggung jawab. Nah, reneng praine minggu maka. Nah, itu loh tanggung jawab. Jadi kalau kita mendapatkan amanah itu kerjakan. Dan jangan orang dalam mengikul amanah itu menghitung-hitung dengan kompensasinya. Kalau orang tidak los, mau ngomong kayak semene, akhirnya kan golek colongan. Ya toh? Wong wis digaji dari awal kita ini bekerja meninggal satu amanah, gajimu sedina 100, berarti kowe nibotangi ya kudu 100 kuwi. Wong kemudian serintutan. Nah. Serintutannya apa? Ya supaya gaya acara piye carane bentuk tambah. Kerjane ora maksimal, nek serintutannya oke, lah itu jenenge ora amanah. Ketika orang itu merasa cukup itu tidak akan kurang dia. Kenapa? Janjane dene niku nek wis rela nampa sesuatu pemberian Allah seberapapun wujudnya mesti cukup wis. Jangan main-main dengan kemudian kita menyelewengkan amanah, golek sesuatu malah jadi ora cukup. Apalagi kemudian kau jadikan amanah sesuatu yang untuk mengikut sebagai tempat daripada pelampiasan hawa nafsu. Wah, mumpung dadi lurah, wes. Nek mumpung dadi lurah dipakai untuk berdakwah itu yang diperintahkan. Mumpung dadi pejabat kau maksimalkan piye kau dandani kebaikan itu. Orang mumpung kau jadi pejabat kau hidungmu geni, ya kan? Ya kan? Kau pakai untuk 3 perkara.
kuwasa, bondo, wanita. Ya. Jempoli kekuasaan, kemudian tunjuk itu adalah bondo, jentik itu wanita. Wong gara kuwasa mesti rusake 3 perkara iki. Ora korupsi, wedoan. Ya ta. Ora wedoan lanangan. Sono kok kene. Nah, itu untuk gelem. Itulah karena penyimpangan enggak amanah. Dan yang jelas adalah bahwa jiwa kita ini, diri kita itu amanah. Tanggung jawab yang besok kan diminta bertanggung jawab oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu tanggung jawab diri sendiri. Kita tuh besok itu akan kembali pada Allah tuh orang bareng-bareng neng dewe untuk mempertanggungjawabkan amanah kehidupan kita. Ingat, hidupmu, umurmu itu ditanyakan oleh Allah besok itu. Jangan kau sembrono memanfaatkan hidup. Umur yang kita masih sisa itu terus bernilai kebaikan. Orang saya umur malah saya karu-karuan. Ini. Dipanjang ke umurnya kudune saya kesempatan untuk nambah kebaikannya. Jangan kita ditambah umur yang malah saya orang kena. Boyo sone Wonogiri gaplek terenggilan kuwi. Tuwek orang malah saya akeh kesadaran yang saya kakean pecicilan dan petakilan. Ini kita harus menyadari hidup ini adalah amanah, maka terimalah amanah itu dengan baik. Anugerah dari Allah, hidup ini anugerah, maka berbahagialah. Hidup ini anugerah, terima dengan bahagia. Maka tanggung jawabnya kau kerjakan dengan bahagia. Ketika orang mengerjakan itu dengan kebahagiaan, dengan rasa senang, itu abotong apa jadi enteng. Nyambut gawe kudanan itu kadang wis amanah ya dia enjoy saja. Nikmati aja. Karena itu adalah sesuatu tanggung jawab yang berpahala besar dan kita tidak akan mendapatkan kerugian daripada apa yang kita lakukan. Nah, kemudian kurang siji ilang loro. Ngeris menulah-nulah ora penak. Mesti kandhane los dol sik dol ora los. Nah, apa? Nah, Nabi itu benar-benar memiliki budi pekerti yang luhur. Berikutnya apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar menunjukkan perilaku zahiriyah yang nampak oleh setiap yang melihatnya, baik dari kalangan jin atau dengan manusia, itu selalu indah. Selalu indah. Sehingga banyak jin yang datang berguru kepada Nabi, pemenang menungso. Orang kalau ketemu Nabi sekali mesti rindu pengen ketemu Nabi. Nah, awake dhewe dadi wong ketemu pisan wong rawani ketemu meneh berarti bermasalah. Gitu loh. Wong ketemu dhewe, pengen ketemu meneh itu berarti kita termasuk orang yang baik. Tapi wong begitu ketemu kita langsung gelo wis. Ora balik meneh. Nah, itu berarti kita tidak berbudi pekerti yang baik. Berapa banyak kisah-kisah orang datang dari jauh pengen ketemu Kanjeng Nabi. Bahkan ada namanya siapa itu orang dari Yaman, Wais al-Qarni. Pengen ketemu Kanjeng Nabi. Neng ora ketemu Kanjeng Nabi, cuma ketemu dengan istrinya Rasulullah. Kemudian disifatkan dalam sebuah hadis nanti kalau Mas Akon ketemu wong ngene iki, itu dia adalah dirindukan. Nah, sekarang kalau orang yang merindukan Nabi dirindukan surga, apa Nabi dewi? Ya ngapa sempurnane? Orang-orang mencintai Nabi aja sudah luar biasa, apa sing dicintai. Emas karo sing tuku emas. Jadi ada emas, berarti emas itu sudah punya nilai yang benar-benar nilai kepositifan yang luar biasa. Kita bahkan sampai pengen beli, sampai pengen tuku
emas. Jadi harganya emas itu lebih tinggi daripada sing tuku malah. Nah, makanya emas itu adalah ibadat adalah Rasulullah. Bagaimana orang-orang pengen bertemu sekedar melihat Kanjeng Nabi. Nah, bahkan banyaknya jadi namanya nasid-nasid, qasidah-qasidah gitu. Nah, bagaimana sok senangnya ketemu Kanjeng Nabi. Nah, kenapa? Wajahnya sangat menyenangkan dipandang, perilakunya luar biasa, dan semuanya adalah tidak ada cacatnya. Kenapa? Semua kebaikan itu bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, nah, apapun yang ditimpa Nabi, itu jenis apa? Takdir. Nabi itu juga kenal takdir. Maka Nabi menerima dengan ikhlas, merasakan dengan kesabaran. Nabi itu pernah giginya sampai rompal dalam perang Uhud itu. Nabi orang Rasulullah, ini Nabi apa? Nabi untuk Nabi itu Nabi sendiri, dijaga oleh Allah. Tapi ada takdir yang melekat pada Rasulullah juga. Gak ada satupun orang yang bisa menghindari takdir. Giginya patah, ya kan? Kemudian juga Nabi pernah mengalami sakit, diterima dengan kesabaran. Awet dinu kondisi apapun tidak boleh Rasulullah, tapi selalu menunjukkan bagaimana ketabahan kita, kesabaran kita. Ojo ngantek dadi wong itu tangi turu wis sambat. Ora iso turu ya sambat. Turu sambat apa meneh? Melek. Nah, ini cokian sambat urip itu. Lihat Rasulullah itu. Coba Rasulullah itu ora tahu rekreasi, Pak. Oh, mulai lemburi geger ya. Mungkin mau nerangke Kanjeng Nabi ki ora tahu rekreasi habis hidupnya habis untuk menyampaikan kebenaran. Dakwah. Nah, arep mikir rekreasi yang ndi tangmangu mangsamu. Nah, oep. Bawangi malah. Ah dira rekreasi geger wis wong ana hiburane blas. Nah, numpak odong-odonge giling. Kayak kakean bahasa. Ojo kena bosan, gilingmu tuh baca Quran, gilingmu tuh kamu dakwah, gilingmu tuh kamu nyampaikan kebenaran itu loh. Giling nggak mengharapin numpak odong-odong yang jati. Jati ya. Jati beda meneh. Alas jati ngono. Ana etan ngono. Jenenge wisata hutan jati. Ya. Ya. Wes ada yang gores pengajian pengen ndang mulai. Nek rekreasi persiapannya seminggu. Garut digoreng, wong dipepe, mana wae. Iya neng wong ya. Ono mung ribut rene. Nabi itu apa? Sabar dengan deritanya. Tugasnya Nabi itu jalankan dulu. Ya, Nabi tugasnya dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya, Nabi hiburannya ya kegiatannya itu, hiburannya adalah juga tugasnya itu. Maka siapa yang bisa menikmati tugasnya sebagai satu hiburan, itu lebih daripada rekreasi. Aku takoni bojoku, aku pengajiannya hiburan kok. Udan aku ya mangkat. Udan aku ya mangkat. Ambeki malah beneran udan nek teko sithik senenge tak go mulih kabeh. Oh ya. Oh ya. Ora mikir rumah wong kon go mulih kok mikir rumah. Lah kok iso ngupani tukang-tukang kuwi turane. Artinya apa? Dinikmati aja, kerjanya dinikmati. Kalau orang itu benar-benar merasakan bagian Nabi itu, orang kenal Nabi itu kok yang di taman apa ya? Pari ya. Kayak lho sing kembang-kembang itu ya.
Kalau tiga selosia orang kenal Nabi Rono ya kan. Wah, dia ora melu rancane kreasi kaya ilang separuh ati ning mana. Gitu. Ono kaya. Nah. Itu ora mangkat karo kancane rono iki geger. Seragam kudu duwe padha. Tas kudu padha. Nah itu lho. Mbok yo minun namadani Kanjeng Nabi berusaha untuk bisa ikhlas ridho. Ngono iki yo ngrasani kandhani no. Ustaz lambene penak omong lunyu ngono. Lah wong iki lho, adene madane Kanjeng Nabi adoh gitu. Adohe pol. Nah, ora enek sing Nabi pik ning Nabi kondur gawane watu. Ora tahu, enak ora riwayat ping Aisyah yang tahu manguran. Ngono kok. Tapi ya ngono kuwi lho. Wis bagiane wis pol Nabi itu. Amanah dulu dilaksanakan dengan baik, kerjaan dengan baik. Nah, itu. Nabi orang larang rekreasi, tapi kita melihat Rasulullah itu seperti apa? Menikmati hidupnya betul-betul. Tugasnya dijalankan dengan sebaik mungkin. Orang urung terus dipikir mau rekreasi. Gitu loh. Aku orang ngerti ngomong rekreasi loh Bu. Kemudian sunesu. Asem nih. Nah gitu loh. Dalam artian apa? Orang tuh tanggung jawabnya diutamakan dulu. Agar jangan kita ini menjadi orang-orang yang nanti hisapnya berat. Jaluk ngapura nek sing kesinggung aku ora nyinggung sapa-sapa. Nah, hanya menyampaikan ajaran yang bagaimana Nabi itu mencontohkan pada kita. Jaga amanah dengan baik, tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, sabar menerima keadaan, dan aja banding karo dhuwure itu lho. Aja banding dhuwure. Bandingno uripmu karo Kanjeng Nabi. Aja bandinge sak ngesore kono. Kaya dolane bojone meneng wae kena arep mangkate disindir. Lah begitulah. Demikian semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.